Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Baiklah, mari kita belajar tentang Al-Quran Surah At-Tin. Untuk itu, simak baik-baik video pembelajaran yang satu ini. Mengenal Surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Nah, selain itu, kenapa surah ini juga disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surah At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama yang berarti buah tin. Sebab-sebab turunnya Al-Quran atau disebut dengan Asbabul Nuzul. Sebab turunnya surah At-Tin menurut Ibnu Jarir Al-Aufi dari Ibnu Abbas, turunnya surah At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan beramal bagi orang yang sudah pikun. Allah menegaskan dalam surah At-Tin bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun atau tua. Lalu, mari kita membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri yang aman ini. 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami mengembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? 8. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak, selanjutnya kandungan surah At-Tin. Apa saja yang terkandung dalam surah At-Tin? Di ayat yang pertama itu Allah berkata yang kandungannya adalah tin itu adalah jenis buah yang terdapat di Timur Tengah. Zaitun adalah jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Lalu ayat kedua berisi tentang Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Mesopotamia disebut sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Gunung Sinai itu merupakan tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai Rasul. Kemudian di ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah, sehingga kota Mekah dijuluki dengan Ummul Qura. Kemudian ayat keempat adalah Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Jadi manusia itu diberi akal, pikiran, sehingga dan nafsu, sehingga manusia itu lebih sempurna daripada hewan, daripada jin dan sebagainya. Kemudian ayat kelima, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Lalu inti yang keenam yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketujuh,
Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Selain itu, di ayat yang ke-8 Allah juga menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, lalu anak-anak, pengamalan sikap surah Atin dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita. Lalu beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengimani adanya hari pembalasan. Itu adalah cara perbuatan kita sehari-hari untuk mengamalkan surah Atin. Lalu bagaimana menghafalkan surah Atin itu ada berbagai macam cara anak-anak. Jadi kalian nanti juga harus menghafalkan surah Atin ini. Ya, di antaranya adalah talqin atau tasmi'. Talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran untuk kemudian diikuti oleh para muridnya. Sedangkan tasmi' berarti seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustadz. Kemudian ada lagi tikrar. Tikrar itu berarti mengulang-ulang bacaan hingga hafal. Murojaah adalah yaitu terus mengulangi bacaan yang sudah hafal. Nah, anak-anak sekalian, untuk menguji kemampuan kalian maka Pak Eko memberikan soal latihan. Ya, nomor 1, mengapa kota Mekah disebut Ummul Qura? Nomor 2, apakah arti dari surah Atin ayat 4? Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan surah Makkiyah. Yang keempat, tuliskan surah Atin ayat 2 dengan tulisan Arab. Nomor 5, apakah kandungan surah Atin ayat 4? Nah, demikian anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan terinspirasi, menambah wawasan dan menambah kasanah ilmu untuk kalian semuanya. Tetap semangat ya. Kalau bisa rajin belajar terus meskipun kita pembelajarannya daring seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.